Kebayang nggak sih kalian ketika mengajukan pinjaman di SPayLater dan juga S-Pinjam, lalu kalian gagal bayar? Nah, di video kali ini kita akan membahas resiko yang akan terjadi jika memang teman-teman itu telat bayar atau gagal bayar. Dan di sini saya berkaca dari pengalaman seorang teman ya, dia itu galbe di Shopee sebanyak 111 juta. Nah, apa sih yang terjadi dengan nilai jumlah galbe segitu? Kebetulan teman saya itu lokasinya berada di kota Sidoarjo. Nah, di mana dia sudah galbe sebanyak itu katanya sih dari pinjaman juga, dari PayLater, karena kebetulan dia itu dulunya adalah seorang pedagang online di Shopee. Yang mana ya, kenapa dia bisa mendapatkan sampai puluhan juta kayak gitu? Kenapa bisa sampai 100 juta? Karena ya memang tokonya cukup besar, yaitu banyak pedagang, banyak pembeli, dan dia juga sering bertransaksi menggunakan PayLater Shopee untuk dalam kata tanda kutip untuk kulakan ya, untuk belanja di suppliernya. Nah, suppliernya itu juga kebetulan ada di Shopee juga, makanya dia bisa mendapat limit sebesar itu. Intinya pinjamannya segede itu. Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah telat di atas 100 juta dan lebih dari 1 bulan? Oke, untuk masalah DC ini aman banget. Jadi sampai sekarang pun ya sudah lebih dari, harusnya sih informasi yang saya dapat sampai sekarang harusnya sih sudah lebih dari 3 bulanan. Tapi DC belum pernah ada yang datang berkunjung. Nah, yang harus diperhatikan di sini menurut dari teman saya tersebut adalah kontak-kontak yang pernah kalian belikan pulsa di Shopee kalian, di aplikasi Shopee. Contoh beli pulsa, terus kemudian yang pernah kalian kalian beli lalu barangnya ini kalian kirimkan ke alamat tertentu. Nah, itu dihubungi oleh DC dari Shopee. Saya juga nggak tahu apakah itu DC-nya memang mendapatkan informasi tersebut dari Shopee-nya, ataukah ada oknum yang bermain, ataukah memang ada oknum juga yang menjual data-data tersebut. Ya, intinya adalah nomor-nomor orang yang pernah dia belikan pulsa di aplikasi Shopee tersebut pakai akun dia itu dihubungi oleh DC-nya. Ya, terus kemudian alamat-alamat yang terdaftar disebut itu juga dihubungi. Misal kalian pernah membelikan sebuah kado ya, atau sebuah barang yang beli pakai Shopee, belinya di Shopee, terus alamatnya itu kalian kirim ke alamat adik kalian yang mungkin tidak satu rumah dengan kalian. Kan di situ ada nomor telepon adik kalian juga kan? Nah, itu dihubungi juga ya. Ini berdasarkan pengalaman dari beberapa rekan saya tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, emang boleh ya Shopee melakukan hal tersebut? Nah, ini nih, jujur aja saya juga nggak ngerti aturannya gimana, karena kan mereka satu platform ya. Harusnya itu tidak diizinkan. Tapi ya karena memang satu perusahaan, satu base data, kemungkinan ya ada aja kan oknum mungkin yang bermain yang bisa nge-trace data kalian, nge-trace data akun kalian, ataukah Shopee yang memang ngasih data kepada ya DC-DC-nya ini untuk mempermudah penagihan. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Dan jujur aja, saya juga tidak pernah membaca surat perjanjian ketentuan yang ada di Shopee yang sangat-sangat banyak dan panjang tersebut. Siapa tahu memang di situ ada klausul nih bahwa Shopee berhak membaca data, histori transaksi, toko, atau menangguhkan akun dagangan kita di Shopee jika bermasalah di SPayLater dan S-Pinjamnya. Nah, itu mungkin saja ada di situ. Buat kalian yang pernah membaca, coba deh silahkan tulis di kolom komentar. Saya sih nggak mau ya, dan malas juga baca semua itu. Tapi yang jelas bukan itu intinya. Yang jelas adalah buat teman-teman yang gagal bayar di Shopee, tenang aja, tidak perlu khawatir ya. Masalah pinjol seperti ini teman-teman ya, tenang aja, nggak akan ada resiko pidana ataupun resiko hukum lainnya ya. Kalau kalian pinjam secara sesuai dengan prosedur, ya udah, nggak ada yang perlu dipersalahkan dan kalian nggak akan bisa dituntut secara pidana terkait kasus seperti ini. Jadi nggak usah takut. Mau kalian yang galbe 100 juta aja aman-aman, buat kalian yang galbe cuma 10 juta, 5 juta, apalagi cuma ratusan ribu, nggak usah terlalu panik ya. Apalagi kalian tidak tinggal di Jabodetabek. Nggak usah pusing masalah DC bakal datang atau enggak. Fokus aja untuk pelan-pelan membayar hutang kalian dengan cara menabung sedikit demi sedikit ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Setidaknya kalian ini, harapan saya yang sekarang sedang panik, sedang gusar, sedang galbe di Shopee, nggak usah panik, tetap tenang, tetap semangat ya, karena ini bukan sesuatu yang besar, bukan resikonya nggak berat-berat banget, jadi nggak perlu kalian pusingkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.